Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita berada di lampu merah Gramedia ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial jalan-jalan malam di kawasan sekitar Jalan Jenderal Sudirman teman-teman sampai Tugu, Jogja. Oke, tak usah berlama-lama lagi teman-teman. Langsung saja kita ke Tugu Kota Jogja. Oke teman-teman, langsung. BTW ini sangat padat merayap ya ini ya. Kita nyebrang dulu. Kita coba di sebelah sini saja ya. Sebelah sini nanti kita akan menemukan apa saja ya teman-teman. Lihat terus dan simak terus video kita kali ini. Ini BTW nyebrangnya gimana ya? Wah, ini bisa nyebrang karena cukup padat ya teman-teman ya. Nah, ini ikonik Gramedia yang sangat josjis. Kalau malam bagus ya teman-teman. Ini ada Pak Polisi, patungnya aja tapi. Nah, ini dia ya. Langsung saja kita menuju ke barat teman-teman, ke arah Tugu Jogja. Ini teman-teman mau lihat mana nih? Ya, yang sebelah ini bagusnya sebelah sana dulu. Nanti habis itu kita pindah. Tapi BTW nunggu ini udah merah ini. Tapi kok nggak berhenti ya ini? Nah, kita nyabrang. Ini pada ngeyel-ngeyel ini. Udah merah tapi masih tetap nyabrang ya ini. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, Gramedia kalau malam hari seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada patung dari Ki Hajar Dewantara, Sesanti Pendidikan. Mantap, jojis. Nah, kita berada di sini. Ini merupakan pedestrian Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman ya. Ini dia Gramedianya. Siapa yang kalau malam minggu kesini ngedit book, nah mantap, megah sekali ya teman-teman ya. Dan di sebelah sini teman, utara teman-teman ini sebelah sini ya. Sini itu adalah ada Hotel Susbel. Ini teman-teman. Ini salah satu hotel yang dekat dengan Tugu Jogja. Gitu teman-teman. Dan ini apa ya? Setahu saya ini dulu tuh Tribun Jogja, tapi nggak tahu sekarang jadi apa ini. Nah, ketika teman-teman di pedestrian ini itu sangat nyaman sekali ya teman-teman ya. Ini luas. Ini dulu masih ada lampunya, jadi masih hidup, tapi sekarang sepertinya udah mati ini teman-teman lampunya. Dulu ini hidup ya teman-teman. Dan banyak sekali bangku-bangku untuk teman-teman istirahat maupun hanya duduk-duduk saja menikmati malam di Jogja. Nah, sekedar info teman-teman, dulu ini seperti ini teman-teman. Ini itu dulu hidup ya. Dulu hidup seperti ini. Nah, seperti itu. Dulu hidup. Sekarang mati. Terus setahu saya tuh dulu ini ada anunya teman-teman. Ada lampunya gitu mengitari. Jadi di sini hidup ya. Nah, ini kebetulan ada teman-teman kita yang baru lari malam teman-teman. Ini siapa yang favorit lari malam bisa langsung gaskan. Ini salah satu rute yang recommended untuk teman-teman lari ya. Dan uniknya di Jogja, terutama di Jalan Jenderal Sudirman ini, jadi ada semacam tulisan di pembatas seperti ini ya.
ada aksara Jawanya. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Apa ya? Saya lupa ya. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Terus ini teman-teman, di depan kita ini sebelah kiri tepatnya, ini ada Bank CMB Niaga, mantap. Dan sebelah kanannya teman-teman ini ada Pizza Hut yang legend. Nah, di sampingnya ada kulineran yang legend juga teman-teman. Coba kita cek ya, kita nyabrang. BTW rame sekali ini karena malam minggu ya. Diharap hati-hati bagi semuanya untuk menyabrang. Nah, ini kita nyabrang dulu. Poin bos. Nah, ini kita nyabrang sini juga. Nah ini dia soto ayam Pak Dalbe. Wah, jos banget teman-teman. Ini salah satu tempat kulineran pagi di Jogja yang sangat recommended. Saya pun sangat suka dengan soto ini ya teman-teman ya. Jos jus tenan ini. Enak, kuahnya kental, wah. Jos, wah, jos. Tapi bukanya pagi teman-teman, nggak malam. Mohon maaf nih, mohon maaf kalau malam yang sampingnya ada Pizza Hut itu. Ini dia soto ayam Pak Dalbe. Siapa yang sering kesini atau sudah pernah kesini bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Jos maman. Terus sampingnya ada Pizza Hut. Ini salah satu kulineran yang legend di Jogja. Ini Pizza Hut ini udah ada lama ya. Dan bangunannya khas sekali dengan gaya arsitektur Belanda. Indisnya kental banget ya. Jadi selain kita makan pizza bisa menikmati suasana zaman dulu Indis. Teman-teman. Dan teman-teman ketika melewati pedestrian ini teman-teman ada semacam peta, tapi petanya udah rusak teman-teman. Nah ini kayaknya ada anunya, nomor-nomornya gitu ya, udah rusak. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini ada bangku juga teman-teman. Enak kalau di sini bisa sambil duduk. Ini coba saya duduk ya. Semoga kuat. Wah, jos. Nah, ini depannya langsung Pizza Hut. Oh, itu BTW yang pelayannya pakai lurik sama belangkon. Oh, mantep. Ciri khas Jogja, Pizza Hut di Jogja ya. Kita jalan lagi teman-teman. Nah di seberang teman-teman ini juga ada namanya Mr. Burger atau Holland. Ini dulu rame banget ya. Sekarang udah pada tutup. Nah nanti kita juga akan ketemu suatu tempat yang sudah legend di Jogja tapi sudah tutup. Begitu. Terus ini tadi teman-teman, kalau semisal lewat pedestrian ini, itu banyak sekali tanaman yang cukup indah, cukup bagus, cukup menarik. Jadi hijau-hijaunya kerasa ya. Ini bagus lagi kalau pagi hari ya, atau sore hari. Kalau saya prefer pagi hari itu kelihatan. Di sepanjang jalan ini banyak sekali tumbuhan dan tanaman. Gitu teman-teman. Nanti ada kulineran lagi. Tadi ada Pizza Hut, soto Pak Dalbe, ada Mr. Burger, ada nanti ada Ricis teman-teman. Nah ini ada hotel juga ini, Hotel Sapta Graha. Oh, Sapta Gria, maaf. Nah ini tapi BTW
kok rumah makan dan kolam renang ya? Ya itu mungkin. Oh udah full itu, udah tulisannya. Dekat sama BNI Sudirman. Nah itu dia ada Ricis sama gede ayam goreng spesial Lombok Hijau. Dan Ricis pun itu ada unsur heritage-nya juga teman-teman. Ini coba kita nyabrang ya. Itu ada tulisannya itu. Nyabrang mana ya Bang? Hati-hati ya. Sini sangat ramai sekali karena malam minggu ya. Oke, kita nyabrang. Cukup sepi ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Ricis ini ternyata ada sejarahnya. Ini masih gaya Indonesia ini ya. Nah, jadi gambaran pedestriannya seperti ini ya. Teman-teman semuanya. Cukup syahdu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kenapa masih dipertahankan seperti ini ya? Karena ada sejarahnya. Ini dia. Jadi ini rumah tinggalnya Mr. Jody Gondokusumo, teman-teman. Ini dulunya sebagai tempat tinggal pejabat Belanda di kawasan Kota Baru. Jadi teman-teman, di kawasan Kota Baru itu adalah kawasan yang premium dulunya di masa zaman Belanda. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, itu pabrik apa namanya, pabrik gula Padukismo. Nah itu pejabat-pejabat Belandanya kerja di sana tapi tinggalnya di Kota Baru, teman-teman. Infonya sih seperti itu. Mohon koreksi kalau salah ya teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman, tempat yang legend. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Kalau punya kenangan bisa komen di bawah ini, yaitu Wisma Hartono. Ini KFC-nya udah tutup ya. Wisma Hartono udah tutup, otomatis KFC-nya udah tutup. Saya kurang tahu pindahnya di mana. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Dan ini udah tutup. Wah, ini sangat legend, tempat yang legend ya, Wisma Hartono. Nah ini dia Wisma Hartono nya. Udah tutup ya teman-teman ya. Close book. Ada Bank BSI dan Bank Mega. Terus kita nih, siapa yang pernah beli kue di ini, The Harvest? Ini kue yang sangat enak ya. Suka sekali saya dulu sering beli di sini kalau ada yang ulang tahun. Nah ini saya biasanya belinya di sini teman-teman. Jus. Dan ini ada yang baru nih, namanya Dapur Coklat. Ini saya malah baru tahu ini, Dapur Coklat teman-teman. Ini kayaknya makanan spesialis coklat ya. Ada Circle K juga. Nah di belakangnya Circle K ini ada ini ya, untuk apa ini? Ini pokoknya teman-teman. Jadi ada hidden gem juga di balik ini ya, sebelah sana, belakang sana teman-teman. Dan ini dia salah satu tempat legend makan. Mungkin ada yang punya sejarah atau kenangan di McD Sudirman ini. Biasanya tuh ini buat nugas sampai malam atau bahkan sahur. Dulu saya pernah sahur di sini ya. Jadi cari sahur susah, bukan susah sih, banyak yang antri terus malah kesini sahurnya. Apalagi kalau malam minggu tuh biasanya bisa sampai malam ya. Dini hari maksud saya. Siapa yang punya kenangan di sini bisa komen di bawah ini ya.
mungkin ada pernah nongkrong sama temennya, gebetannya atau keluarga. Jojis banget lah. Ini kita masih lewat pedestrian yang cukup nyaman ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ini ada tempat pusat ban yang ada di Jogja. Bukan mau ganti ban maupun ganti pelek bisa langsung sini ya. Kita tidak membahas ini, langsung saja kita ke barat. Ini masih jauh ya, ya tidak jauh banget ya teman-teman ya, ini mungkin masih setengah jalan. Nah, kita sekarang berada di jembatan yang legend. Selain jembatan Saidan, ini ada namanya jembatan Gondolayu teman-teman. Nah, ini jembatan Gondolayu ini melintasi Sungai Code ya teman-teman ya. Jadi di Jogja itu ada 3 sungai: Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah. Mohon koreksi ya teman-teman kalau salah. Nah, itu dia sungainya. Mantap banget ya ini ya. Saya nggak tahu juga estimasinya berapa. Kalau jenengan misalnya punya kenalan teman yang estimasinya berapa, nggak mungkin. Oh, rame banget ya. Bisa dilihat nih, banyak mobil yang macet ya. Nah, ini jembatan Gondolayunya. Dalam banget teman-teman. Ini kalau jatuh nih gogrok nih, langsung tinggi banget teman-teman. Wah, ada bapak-bapak calling juga nih. Mantap ini. Nah, ini sungainya, Kali Code, Sungai Code. Banyak calling ya, kopi keliling, rocik. Ternyata ada angkringan juga di sini. Bisa makan di sini, bisa makan di sana juga teman-teman. Oke, lanjut saja. Kita sampai ke Tugu Jogja. Jojis. Ini itu ada angkringan Gondolayu di seberang sana teman-teman. Ini kita tidak bisa asal nyabrang ya kayak di tadi. Ini karena lalu lintas sangat padat teman-teman. Ini ada sampingnya ada Tio Asli Ciu. Ini jojis sekali. Saya kurang tahu ini. Ini halal kok. Ini Chinese food ya. Halal tahu enggak ya? Kurang tahu. Ada yang tahu? Bisa komen bawah ini ya. Ini ada bakpia satu hati, one heart. Dan ini ada makanan atau masakan Padang teman-teman. Wah, ini jojis ya ini. Ini masakan Padang Duta Minang ini sangat legend ya. Ini ada 2, ada di Joteng, ada di sini kalau tidak salah. Terus di seberang sana ada namanya Kopi Pak Pos teman-teman. Tugu, cabang Tugu. Jadi Kopi Pak Pos itu tidak hanya yang ada di titik 0 ya, ternyata di sini juga ada. Itu kepunyaannya kantor pos. Kopi Pak Pos
Josis. Ini sambil ngopi, sambil menikmati suasana malam di Jogja. Dan ini ada Bank Mandiri, kantornya gede banget nih. Ya nggak gede banget sih, biasa aja. Ini dia. Jika malam hari seperti ini ya. Terus teman-teman jika ke Tugu ini juga ada hotel yang sangat dekat dengan Tugu. Nah ini dia seberang kanan kita ini. Sebentar saya lupa ini hotel apa ya. Ini hotel Santika teman-teman, kalau tidak salah. Mohon koreksi ya teman-teman kalau salah ya. Ini ada hotel Santika dan di depan hotelnya ini itu banyak sekali becak ya. Kalau mau cari becak tidak usah cari kemana-mana karena disediakan langsung di depannya hotel. Ada nongkrong-nongkrong di sana. Josis ya. Oke, terus di seputar sini itu ada charger, tempat charger maksud saya. Ada colokan charger ya teman-teman ya. Saya kurang tahu ini berfungsi atau tidak. Yang penting ada fasilitas ini. Tempat duduknya juga teman-teman. Ini gedung apa ya ini ya? Saya kurang tahu teman-teman. Kalau ada yang tahu bisa komen ya ini ya. Ini udah tinggal lama. Kemudian ini ada teman-teman. Halte Trans Jogja. Jadi teman-teman kalau ke Tugu, halte yang paling dekat dengan Tugu ini salah satunya ini ya. Ini di tengah-tengah sekali ini. Tetap ada effort untuk jalan ya. Tidak langsung turun sampai depan Tugu, tidak, tetap harus jalan. Ini hotel Santikanya megah sekali ya. Siapa yang pernah nginep di sini teman-teman? Ini hotel sejak ada zaman dulu ya. Kayaknya ini hotel legend. Oke, lanjut saja ini kita ke sini ya. Ini ada Mandiri. Ini ada Mandiri lagi teman-teman. Ada Mandiri lagi nih. Ini kurang tahu Mandiri yang mana ya. Kalau tahu bisa komen di bawah ini ya. KC Yogyakarta Sudirman. Mantap. Josis. Ini ada CMB Niaga Syariah. Sebelah sana tadi juga ada CMB ya, teman-teman ya. Oh, terus ini ada SD dan TK Bob Kri Gondolayu. Ini teman-teman saya kasih info. Kalau teman-teman pagi hari atau siang hari ini banyak sekali lalu lintas yang nyabrang sini terus masuk sini. Jadi banyak yang kesini jadi agak macet, sedikit macet ya. Kalau pas pulang atau berangkat sekolah gitu teman-teman. Dan itu juga ada halte juga di sebelah sana ya. Halte yang dekat dengan Tugu. Itu dia. Orang itu. Nah ini mainannya TK-TK ya. Josis. Oh ini ada gang teman-teman. Ini menuju kemana ini ya? Mungkin ada yang tahu bisa komen bawah ini. Dan ini ada kantor OJK. Kantornya megah sekali ya teman-teman ya. Nah, kita lihat. Mantap. Kantor OJK bos. Nah ini suasana malam hari ya di Tugu Jogja. Macet banget ini teman-teman. Jadi kalau kesini harap bersabar ini Jian, karena macet sekali.
ya seperti ini ya. Terus di seberang kita ada salah satu hotel legend yang dekat dengan Tugu Jogja, yaitu The Phoenix Hotel. Mantap nih, klasik sekali ya ini, masih mempertahankan arsitek zaman dulu teman-teman. Terus ini, wah ternyata saya baru tahu kalau di sini ada tempat parkir teman-teman. Komando parkir umum masuk. Nah, ini mungkin salah satu kantong parkir yang dekat dengan Tugu teman-teman, terutama bagi teman-teman yang membawa mobil. Nah, ini parkirannya cukup luas ya, ini kayaknya bis masuk teman-teman. Ini dia, mantep. Ini dulu bekas gedung apa ya, luas banget teman-teman, parkiran umum. Tadi banyak sekali tayo ya yang lewat sini. Nah, parkiran umum, P-info parkiran, kantong parkir nih sebelah sini. Terus luas sekali. Terus di sana ada Mandiri lagi. Kok kayaknya Mandiri ada 3 ya? Mandiri cabang apa ini? Terus di seberangnya ada BKD, kantor kepegawaian daerah provinsi. Nah, ini kita bentar lagi sampai ya teman-teman ya. Nanti kita kasih tarata sering jalan pelan-pelan. Nanti kita istirahat sejenak di Tugu, menikmati malam di dekat Tugu. Halo. Wah, di sini ada bakpia juara 1 teman-teman. Nah ini dia, ini murah banget ya, 20.000 per box, isi 15. Free kopi, wah mantap ini. Ayo langsung saja ke sini, langsung free kopi loh teman-teman. free kopi teman-teman. Mantap, ini masih buka, ini saya kurang tahu tutupnya jam berapa ya. Dekat sini ada juga Circle K. Nah, di sini ada apotek. Wah, ini ternyata apotek yang paling dekat dengan Tugu ini. Apotek Wisnu ya. Saya malah baru tahu kalau ada apotek ya. Ini ada toko minimarket ya. Di sini. Sampingnya ada bakpiaku. Wah, ini bakpia premium ya. Wah, saya suka sekali dengan bakpiaku ini. Kalau saya disuruh milih bakpia sepertinya ini ya, sama 145. Sama bakpia Mutiara apa ya? Nah, ini di sini juga ada kantong parkir juga ya di sebelah sini. Dan di depan ini ada SMBC. Ini apa ya ini? Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Dan itu teman-teman yang sangat fenomenal sekali. Jadi ada semacam angkringan Pak ya, kalau atau kedai. Itu ada tingkat, jadi teman-teman bisa makan di atas. Mantap banget. Ini parkir. Nah, ini dia teman-teman, Tarata Sreng. Ini adalah Tugu Jogja. Ikonnya Jogja ya. Ini merupakan salah satu sumbu filosofi ya teman-teman ya. Jadi sumbu filosofi ini sampai di, kalau tidak salah ya teman-teman, mohon koreksi kalau salah, itu sampai di Panggung Krapia.
cek teman-teman, ini kok ada boleh naik sini ya. Ini sebenarnya nggak boleh naik sini nih teman-teman. Boleh ini. Oh, nggak ada yang ngingetin ya. Waduh, ini ya, boleh ini yang melu-melu kan. Sorry. This, I'm so sorry. Gimana ya ngingetin ya? Kayaknya perlu diingetin deh. Baru ada yang foto ya teman, kita mengganggu. Tuh, kok ini bolehnya kayaknya nggak tahu ini. Perlu kita kasih tahu kah? I'm so sorry, Mister. This place. Coba kita. Ini nggak ada yang ngasih tahu Mas. Ada yang ngasih tahu. Nggak apa-apa sih kasih tahu. I'm sorry, Mister. I'm sorry. You don't disturb this because prohibited. Because this area don't step. Okay. I'm so sorry. I know. Tadi kita mengingatkan dari wisatawan mancanegara ya, karena nggak boleh dinaikin ya, ini loh, ada tulisannya dilarang naik atau duduk di atas area panggung miniatur. Jadi di sini dilarang naik atau duduk. Ini itu belum ada yang ngingetin. Kita duduk di sini, kalau duduk di sini masih boleh ya teman-teman ya. Kalau duduk di sini tidak boleh. Begitu teman. Nah ini kita di depan pas Tugu Jogja. Tadi saya juga mencoba untuk mengingatkan. Mas, kalian kayak Mas. Oh, oke. Rata munggah kene lho. Oke. Kalian bae Mas. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Saya ini sebenarnya mau mengingatkan nggak enak teman-teman. Jadi begitu teman-teman video kali ini. Mohon maaf jika teman-teman ini saya pembawaan videonya kurang bagus atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman bisa dibantu untuk like, subscribe, komen, serta bisa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Jika teman-teman pengen kita review ke suatu tempat atau tutorial jalan-jalan, itu bisa langsung komen di bawah ini ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Jika teman-teman ingin ke Jogja membutuhkan armada seperti mobil, HIS maupun bis, bisa menghubungi kami. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa dikasih gift ataupun super thank-nya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.